Update dunia kripto 18 Februari 2022. Nah, kalau kita lihat ya, kemarin itu setelah memang drop gitu ya, menembus support lokal dan juga support besar, sekarang BTC cenderung pergerakannya sangat minim sekali. Jadi ada beberapa candle ini, berarti ini kan 4 jam ya, berarti 12 jam dari 12 jam yang lalu gitu ya, memang pergerakannya masih sekecil ini. Nah, kita lihat hari ini seperti apa, tapi memang cenderung kurang baik ya kalau kita lihat secara teknikal ini. Sekilas kita coba lihat kira-kira mengapa. Jadi kalau dari Coin Telegraph itu dia bilang bahwa ini disebabkan oleh Bart Gorman yang United States Deputy Chief of Diplomatic Mission, jadi diplomatnya Amerika di Rusia itu diusir gitu ya. Nah, ini ada kelanjutan beritanya. Jadi Rusia mengusir gitu ya embassy second in command in Moscow. Jadi ya wajar langsung market ini bereaksi negatif gitu. Belum lagi ya kembali lagi rates, inflation ya itu diulang-ulang terus sih. Nah, terus coba kita lihat untuk hari ini kira-kira seperti apa gitu ya. Kalau kita cek di sini di CoinDesk itu memang kembali lagi mengenai masalah Rusia dan Ukraina ini selalu di sounding sangat kuat gitu ya. Jadi ini seperti ini direspon oleh gold atau emas itu juga naiknya cukup tinggi gitu karena ya banyak yang lari dari high risk asset ke low risk seperti emas gitu ya. Ini juga ini menjelaskan yang barusan saya bicarakan gitu ya, high risk asset. Terus juga for position for volatility. Nah, ini ada yang menarik, asset manager Brazil gitu Hashdex launch DeFi ETF on local stock exchange. Sebenarnya ini bagus, tapi walaupun agak berbahaya karena ya ya DeFi itu namanya decentralized finance gitu ya. Jadi kalau itu dimasukkan ke dalam saham, sepertinya memang agak sedikit berbahaya ya. Belum lagi seperti kalau misalnya di SEC itu mereka sangat melihat dan menelusuri DeFi ini karena memang banyak sekali loophole atau celah-celahnya begitu. Seperti biasanya timnya nggak anonymous gitu, nggak diketahui, belum lagi pergerakan dananya kemana, dari mana gitu ya. Banyak sekali celahnya, tapi ya ini sebenarnya salah satu kalau untuk dunia kripto tentu bagus gitu, karena berarti banyak orang-orang yang memang belum masuk ke dunia DeFi bisa masuk lewat melalui ETF ini yang diperdagangkan di stock exchange gitu ya, bursa saham gitu. Walaupun ini cuma di Brasil sih, belum di negara yang lebih besar gitu ya. Jadi memang dampaknya juga sebenarnya nggak begitu signifikan. Kalau kita lihat first mover itu juga bisa kesimpulannya sama gitu ya. S&P 500 minus 2,2%, Dow Jones, Nasdaq semuanya minus, saham Amerika kemarin, tapi emas sendiri yang naik gitu. Jadi memang kelihatan sekali perilaku investor seperti apa gitu ya. Kalau dari segi technical dari CoinDesk itu ya ini hampir posisi di sold gitu ya. Jadi mungkin ada pantulan sedikit ini sekarang kan di 40 ribuan, walaupun nggak begitu banyak pergerakan ya mungkin di sini nanti sekarang masih bisa bisa juga seperti ini ya. Jadi ini yang ditakutkan. Jadi memang makanya kalau teman-teman lihat ya nggak banyak pergerakan ini untuk hari ini gitu. Jadi ya santai aja lah gitu sampai ada memang kita lihat nanti support sama resistennya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cek juga di CNBC gitu untuk pre-market itu futures kita lihat sepertinya ada kenaikan gitu ya di Amerika. Walaupun
memang berita-beritanya masih sama lagi mengenai Rusia dan Ukraina gitu. Malahan Wall Street Analyst ada share taktik hedgingnya seperti apa. Nah, bagi yang nggak tahu hedging itu, ini saya pernah bahas juga yang waktu itu tentang resesi ya, kemungkinan resesi. Nah, hedging itu berarti kita punya posisi, misalnya kalau di kripto itu kita punya spot gitu ya, jadi mengharapkan koin tersebut naik. Nah, tapi kita hedge, kita melindungi supaya tidak terlalu rugi gitu, kita juga ambil short. Nah, kita ambil posisi short itu ya udah kita tungguin aja. Dan juga memang bukan berharap profit yang gede gitu ya, karena kita tetap berharapnya naik tinggi gitu. Tapi kita tetap bisa paling nggak mengurangi kerugian kita gitu ya, selagi harga yang terus turun misalnya. Nah, tapi ini hedging ini biasanya dilakukan namanya juga melindungi gitu ya, atau mengurangi kerugian. Jadi nggak dengan angka yang besar gitu. Karena kalau misalnya kita masuk dengan dana yang besar gitu ya, totalnya harga naik, ya ujung-ujungnya spot kita malah buntung gitu kan ya, sayang juga. Namanya kita mau hedging ya kita cuma melindungi, ya udah tetap dengan dana yang cukup gitu ya. Terus juga tentu kalau dari futures terutama kita main short itu perlu diingat bahwa leverage yang kita pakai juga nggak begitu besar, apalagi kalau kita cuma mau hedging spot gitu. Berarti mungkin short juga bisa leverage-nya cuma satu aja. Nah, gitu ya, itu disesuaikan supaya angka likuiditas kita itu tetap tinggi. Karena kalau kita liquid juga ujung-ujungnya rugi ya. Nah, itu sedikit mengenai hedging. Terus untuk kalau kita lihat juga ini kan tadi saya sempat singgung futures ya. Nah, terus ini juga yang paling update apa namanya, emas itu sudah mengalami sedikit penurunan. Nah, ini juga good sign ya. Harusnya kalau misalnya nggak ada apa berita-berita buruk lagi gitu ya mengenai Rusia dan Ukraina, ini harusnya bisa ada kenaikan sedikit kalau kita lihat dari berita aja. Nah, coba kita lihat dari data juga tentunya ya. Kalau dari apa namanya berita sih soalnya nggak begitu banyak hal. Nah, ini ada satu juga Binance gitu, stop all activities focus on Israel. Nah, jadi memang biasalah ya regulasi kalau tidak mengizinkan ya harus stop gitu aja. Memang itu salah satu langkah yang bagus, walaupun berarti likuiditas ya menurun juga. Orang-orang Israel atau IP dari Israel yang nggak bisa pakai Binance lagi, walaupun mungkin pakai VPN segala macam masih bisa, ya kita nggak tahu ya. Terus ada pernyataan dari Charlie Munger gitu ya mengenai kripto. Saya juga ada bahas mengenai 3 skenario, itu saya share di Telegram, Instagram. Nanti Telegram juga saya akan share, dan juga di um, TikTok gitu ya. Nah, itu dia ada bilang memang mengenai 3 skenario yang menurut saya cukup buruk gitu. Nah, teman-teman bisa lihat lah ya, ke linknya ada di deskripsi. Saya nggak perlu lagi bahas di sini. Nah, ini dia ada juga ditanya mengenai kripto, dan dia tetap posisinya memang mengatakan kripto ini buruk gitu. Ini malahan dia ada bilang venereal disease gitu ya. Jadi kayak penyakit ya sangat inilah kurang bagus gitu ya pengertiannya. Jadi memang dari pandangan dia itu kripto itu memang ya kurang cocok untuk dijadikan investasi. Tapi memang agak aneh karena kalau kita lihat Warren Buffett, Charlie Munger ini kan memang soalnya partnernya Warren Buffett ya, malahan ada invest $1 miliar gitu di Newbank. Nah, di Newbank ini dan dia mengurangi apa namanya posisi di Visa dan Mastercard. Ini saya juga ada bahas dulu ya. Nah, jadi aneh sebenarnya, di satu sisi memang mereka tidak pro kripto, tapi perusahaan yang mereka apa namanya investasikan itu
Sebenarnya memang nggak pro kripto juga, tapi ada salah satu anak perusahaannya atau investment unitnya itu yang mengizinkan user untuk apa namanya untuk invest di crypto ETF gitu. Nah, selain itu ada juga pernyataan dari Pantera CEO yang bilang bahwa kripto itu adalah best place to store wealth during Fed rate hike katanya. Jadi apa paling bagus ya cara yang paling bagus untuk menyimpan atau melindungi kekayaan gitu selama kenaikan suku bunga The Fed nanti gitu katanya. Tapi memang ini dikatakan oleh CEO Pantera yang dan juga dia itu sebenarnya venture fund gitu ya, ya tapi fokusnya di blockchain. Jadi agak sedikit bias sih sebenarnya. Karena ya kalau dia fokus di blockchain ya pasti semuanya ya BTC maksimalis ya. Jadi wajar lah kalau dia mengatakan seperti itu. Terus kalau dari apa namanya ada juga dari Joe Biden yang akan issue executive order ya on crypto minggu depan. Nah itu juga ada apa namanya pernah saya bahas mengenai ini, tapi belum update gitu. Jadi nanti kalau ada update tertentu pasti akan saya sampaikan juga seperti apa. Jadi sejauh ini memang ya masih kurang bagus ya kalau kita lihat secara gampangnya aja di sini dari ini 40.000 terus Binance tadi crypto is like venereal disease bla 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 gitu ya. Jadi memang kurang bagus kalau dilihat sekilas gitu. Tapi yang pasti market Amrik nanti itu lebih berpengaruh karena ya pasti ada update lagi mengenai Rusia dan juga Ukraina ini. Karena memang kalau misalnya nggak ada kepastian, market pasti akan begini terus. Sideways ya, turun naik turun naik turun naik gitu. Misalnya ini ada lagi berita bagus lagi, ini pasti naik lagi nanti. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi ya hati-hati aja dan juga jangan panik selama memang tidak terlalu apa namanya dampaknya luar biasa gitu ya. Ya harusnya nggak masalah kecuali memang ada mulai gerakan atau serangan gitu dari Rusia ya itu baru kita agak sedikit ditakut gitu ya. Dan ini sebenarnya walaupun cuma berita yang kemarin itu sudah bisa menurunkan indeks fear and greed ya 22 bayangin loh. Dari 52 ke 30 jadi langsung ke fear lagi. Kemarin itu sudah netral posisi sedekat dekat sama greedy. Tiba-tiba langsung turunnya drastis gitu ya. Hampir setengah gitu turunnya. Karena ya cuman masalah sedikit gitu ya diusir gitu. Jadi kayaknya wah ini apa namanya berita yang sangat bombastis sekali. Kalau kita lihat dari sentimen market secara on chain itu pun kalau diingat kemarin itu netral ya. Nah, kalau sekarang justru mengarah kepada bullish gitu. Jadi ini is a good sign sebenarnya. Kalau misalnya memang secara on-chain network-nya bertambah, terus ada large transaction-nya berkurang gitu ya, nah itu bagus. Kalau untuk secara data, kita akan lihat seperti apa open interest dan juga funding rate. Open interest dan funding rate tentu dalam tren turun ya. Ini apalagi funding rate. Kalau open interest ini agak sedikit ngeflat dari beberapa jam yang lalu. Ada sedikit kenaikan, tapi saya belum berani bilang itu bullish karena sedikit sekali kenaikannya. LTH SOPR masih dengan ya biasa saja gitu ya. Akumulasi kita juga harus lihat. Akumulasi whales itu seperti apa? Apakah mereka mulai mengakumulasi atau enggak? Nah, jadi kalau akumulasi whales juga ngeflat ya, ini malahan cenderung sedikit turun. Jadi memang lebih sideways dulu di 40.000 ini. Sedangkan kalau inflow itu ada sedikit kenaikan walaupun enggak signifikan, tapi ada lebih ke arah kenaikan gitu.
Mungkin karena ada kepanikan juga ya dari whales ini, atau mereka mau TP mungkin. Kalau BTC di exchange itu ada sedikit kenaikan tapi tipis sekali. Jadi memang kalau kita lihat ini bearish, di sini juga ini flat, ini juga sebenarnya kurang bagus gitu ya. Jadi lebih ke arah netral ke bearish sejauh ini. Itu juga menjadi alasan mengapa ya nggak banyak pergerakan. Bull berusaha untuk mempertahankan. Nah, bisa bayangin ya, ini di 40.000, level 40.000 ini saya pernah jelaskan juga adalah level psikologis gitu. Kalau jebol 40.000 pasti sudah banyak yang panik dan lebih ke arah drop lah pasti. Nah, jadi dipertahankan, diusahakan untuk dipertahankan gitu. Nah, ini juga masih di slightly bearish ya, netral ke bearish, makanya saya bilang technical juga mendukung netral bearish ya. Oke, kalau misalnya kita lihat dari indikator preset, itu juga seharusnya lebih ke bearish. 4 jam, 1 jam, 15 menit, mungkin ada perubahan sedikit ke netral. Nah, tapi menariknya, ini sebenarnya saya sudah bahas juga di VIP, ya. Saya update pagi-pagi. Setiap pagi memang saya update gitu market gitu ya, seperti apa kira-kira pergerakan dan segala macam. Nah, sengaja saya nggak bikin YouTube sampai siang ini karena saya mau lihat pergerakan gitu. Mungkin ada perubahan atau apa, ternyata nggak ada. Jadi sama aja gitu dari jam 7 bayangin ini jam 11 di sini-sini doang gitu ya. Walaupun masih lebih cenderung naik lah ya dalam kecil banget ini dalam time frame-nya. Tapi ya tetap masih kurang meyakinkan gitu. Jadi memang lebih ke arah netral ke bearish gitu ya. Nah, kalau posisi netral ke bearish seperti ini, apa yang kita lakukan ya pasti lebih prioritasnya nge-short. Nah, nge-short di mana bagusnya ya kalau mau nge-short posisinya ya harusnya di dekat resisten ini. 41.500-an gitu ya. Kalau di sini pun masih bahaya karena ya pergerakan sedikit banget. Dia bisa kan naik ke sini kan bisa. Kalau kita nge-short sekarang dia naik ke sini, tahu-tahu tembus resisten juga kan nggak sesuai gitu ya risk and reward-nya gitu. Sedangkan kalau misalnya memang ada potensi naik ke situ, kenapa kita nggak ngelong? Ya karena tadi indikator semuanya itu data, berita lebih ke arah netral ke bearish. Nah gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Jadi ya kalau ngelong sekarang pun mungkin ya tipis-tipis mungkin bisa lah kayak tadi misalnya sampai ke 900-an di TP gitu. Tapi ya apakah sesuai gitu ya? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, ada juga yang perlu kita ketahui adalah support berikutnya nih di 39.500-an gitu ya. Jadi ini kemungkinan kalau memang turun mungkin bisa sampai sini, itu support di support Fibo ini 39.500. Kalau misalnya memang jebol lagi ya mungkin bisa sampai ke sini 38.600. Ini support yang pernah saya bikin juga dulu. Support besar lah cukup hitungannya ya. Tapi mungkin kalau misalnya memang turun harus sampai ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat sejauh ini seperti apa? Nah, kalau kita simpulkan dari EMA, ini kan EMA ribbon itu sudah mulai bearish ya, berubah warnanya menjadi merah, terus juga ini di trading di bawahnya gitu. Jadi memang lebih cenderung ke bearish. Kalau kita lihat per hari juga, itu juga sama ya. Di Bollinger Tengah juga udah tembus ke bawah, ini juga udah tembus gitu. EMA ribbon juga udah tembus, jadi memang cenderung pasti lebih ke penurunan. Nah, penurunan yang tadi ya kalau kita lihat 39.600-an ya. 39.600-an kalau kita lihat time frame lebih kecil pun masih sama. Jadi semuanya lebih ke arah bearish sejauh ini. Nah, saya kembali lagi ke 4 jam. Nah, ke 39.500 ya tadi ya, kira-kira seperti itu.
Jadi teman-teman kalau misalnya memang apa namanya memang mau trading, menurut saya hari ini itu ya lebih kayak tadi nge-short di posisi di sini nih. Kalau ngelong agak lebih ngeri-ngeri ya karena belum ada trigger bullish-nya. Paling yang tadi futures apa namanya Amerika itu bagus gitu ya, plus semua, gold sudah mulai turun sedikit. Tapi kan itu bukan tren yang kita apa namanya bisa andalkan gitu ya, atau indikator yang bisa kita andalkan, tapi bisa menjadi harapan lah. Saya juga memang harapnya sebenarnya naik dulu lah, jadi kita bisa nge-short juga gitu kan, bisa ngambil posisi. Kalau enggak apa namanya nggak ada berita tertentu, ya kemungkinan di sini-sini aja sih, sideways. Gitu. Jadi dua kemungkinannya itu. Nah, kalau misalnya memang penurunan, nanti ya kita pantau di 39.500-an ini. Semoga apa namanya teman-teman ini ya tetap aman gitu di market, walaupun ya saya tahu lah namanya kalau penurunan, walaupun kita bisa nge-short, tapi tetap ya kurang enak lah ya untuk trading, dan juga mungkin banyak masih yang nyangkut di spot, jadi ya ini aja lah apa santai dan lihat aja situasi, nggak harus trading kok. Stay safe di market seperti biasa. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan please like, subscribe, dan juga apa namanya komen dan share gitu ya ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, bye bye.